Baik, perkenalkan nama saya Friko Ramaputung dengan NIM 2202 11060359. Saat ini saya akan membuat lanjutan dari tugas sebelumnya, di mana di sini sudah masuk di modul 6. Kita akan membuat augmented reality untuk menampilkan objek 3 dimensi yang ada pada gambar yang akan kita tampilkan nanti. Pada bagian ini bisa dilihat pada modul. Secara ringkas, ini akan membuat sebuah proyek baru dan akan menggunakan aset dari Vuforia Sample Core Unity untuk menampilkan objek secara real time pada gambar yang akan kita tampilkan. Dan hasilnya bisa dilihat pada akhir modul ini. Objek 3D yang ada akan ditampilkan ketika kamera akan dinyalakan. Langsung saja pada bagian Unity. Di sini saya sudah buat project baru yang namanya itu testing modul 6, dan kita akan masuk pada Unity. Nah, ini adalah tampilan UI yang ada. Nah, di sini sebelum itu saya akan membuat sebuah aset dulu di Vuforia Engine. Jadi kita kembali ke bagian website. Nah, jadi di bagian Vuforia Engine ini harus dibuat akun agar bisa mengakses lisensi yang akan kita gunakan nanti. Jadi untuk bagian ini pilih bagian plan and lisensi. Nah, terus di sini bisa klik bagian generate basic lisensi di sini. Dikarenakan saya sudah buat, jadi kita gunakan ini testing. Nanti di bagian ini akan muncul lisensi key. Nah, lisensi key itu seperti ini, jadi bisa diklik lisensi key, maka dia akan otomatis tercopy. Dan selanjutnya pergi ke bagian target manager. Kita akan buat generate database baru, tapi di sini dikarenakan saya sudah membuat database baru, gunakan bagian database ini dan bisa tambahkan target yang bisa kita tujukan nanti. Nah, di sini saya sudah tambahkan yaitu bertipe data image. Jika sudah ditambahkan, maka ini bisa kita tambahkan foto. Contohnya seperti ini, dan untuk asetnya ini bisa di-download, dan ketika sudah di-download maka hasilnya itu akan seperti ini dengan format Unity package, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kita balik ke Unity. Di bagian Unity ini pertama import dulu package yang kita sudah download. Nah, jadi klik kanan di bagian aset, pergi ke bagian import package. Di sini ada custom package di sini, dan pilih add Vuforia package sesuai versi yang ada. Open. Maka dia akan muncul tampilan seperti ini, dan selanjutnya tekan import dan pastikan semua itu tercentang. Kita tunggu proses reload scriptnya. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya tekan update. Tunggu proses sampai dia selesai. Dan mungkin karena ini butuh waktu yang lama, kita bisa lanjut saja pada Blender. Nah, di bagian Blender ini, yang pertama kita menggunakan project sebelumnya pada tugas sebelumnya, yaitu modul 4C rigging. Nah, di sini masuk pada bagian shading. Di bagian shading ini pastikan untuk di bagian Fishbeaker Chromis ini sudah masuk sebagai base color untuk tekstur yang ada.
Nah, dan selanjutnya pergi di bagian file, tekan export, terus pilih yang format FBX. Nah, ketika muncul seperti ini, maka atur pet mode itu kita gunakan copy, terus centang bagian selected object, dan selanjutnya bisa ganti nama sesuai kebutuhan, terus bisa ekspor. Nah, dikarenakan di sini saya sudah mengekspor sesuai kebutuhan yang ada, jadi cancel. Kita kembali ke bagian Unity. Nah, di Unity untuk import package tadi sudah selesai. Untuk hasilnya itu bisa dilihat di bagian editor. Nah, di sini ada Add Vuforia Engine. Nah, selanjutnya kita kembali ke aset. Kita klik kanan di sini. Terus di import package ini custom package. Nah, ini kita gunakan atau kita ambil open yang Unity package ini berasal dari target manager. Jadi kita harus menggunakan database dari target manager agar bisa teridentifikasi image apa yang akan kita gunakan nanti. Nah, jadi kita install saja, kita import package ini. Nah, jika muncul seperti ini, tekan import saja, maka otomatis akan muncul folder baru bernama streaming asset. Nah, kemudian selanjutnya pergi ke bagian window, terus pilih yang Vuforia configuration. Nah, di sini ada app license key. Nah, ini app license key ini diisi dari lisensi yang sudah dibuat tadi di bagian Vuforia Engine, di bagian PN lisensi. Terus pilih yang bagian yang sudah dibuat dan bisa copy untuk lisensi key yang tertera di website ini. Nah, jika sudah di copy, maka kembali ke Unity, terus bisa copy paste di bagian ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka ya itu sudah menandakan sudah terinput. Dan selanjutnya di bagian hierarki, kita hapus main camera ini, delete saja ini. Terus klik kanan, pilih yang Vuforia Engine, pilih yang air kamera, dan selanjutnya klik kanan lagi, pilih yang Vuforia Engine, terus pilih image target. Nah, di bagian image target ini ganti type yang ada pada bagian inspektor. Yang ini from image ini kita ganti menjadi from database. Nah, terus di bagian database ini ganti menjadi Unity sesuai yang ada pada Vuforia Engine yang di website yang sudah dibuat. Dan untuk image target otomatis akan terseleksi. Nah, ini adalah gambar yang sudah di input. Dan selanjutnya saya akan menambahkan objek 3D dari Blender. Caranya di sini bisa pergi ke file di mana penyimpanan tadi disimpan untuk objeknya. Bisa pilih dua folder ini, satu folder dan satu file ini, dan drag and drop ke aset. Nah, jika sudah seperti ini, maka akan muncul sebuah beaker chromis di bawah ini. Bisa dilihat ini untuk tekstur dan cube-nya sudah ada. Maka selanjutnya di sini bisa di drag and drop lagi untuk bagian objek 3D ini ke hierarki. Nah, seperti ini. Tapi kita drag and drop ke dalam image target. Nah, dikarenakan ini terlalu besar, bisa disesuaikan saja scale-nya. Misalnya 20. Nah, terus bisa disesuaikan untuk posisi ikan ini di atas image tersebut. Nah, misalnya seperti ini, dan
kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya kita akan coba untuk cek apakah ini berhasil. Pertama, kita matikan kamera terlebih dahulu. Dan jika kamera sudah muncul, nah ini muncul objek 3D di gambar yang sudah di-input. Mungkin di sini bisa disetting di bagian scene. Nah, ini bisa dilihat secara real time objek bisa digerakkan. Nah, mungkin kita akan setting ikan ini agar lebih terlihat di bagian rotation, mungkin kita buat 90 derajat. Ini 0,5 minor. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Terus coba play lagi. Nah, ini lebih jelas untuk objek 3D. Bisa dilihat, nah ini adalah gambar 3D dari objek tersebut. Jadi ketika kamera mengidentifikasi gambar yang sudah diinput, maka dia akan otomatis menampilkan objek 3D. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya untuk boolean settings seperti tugas sebelumnya bisa disetting terlebih dahulu. Jika ingin menggunakan platform Android ataupun lainnya, di sini saya menggunakan Windows. Kita coba setting seperti ini. Dan jangan lupa untuk add open scenes atau bisa drag and drop scenes yang ada ke bagian scenes inbuilt. Dan kemudian bisa di build and run. Ya, mungkin sekian untuk tugas kali ini. Maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Dan sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Terima kasih.